Bahkan dengan senang hati, saya ingin melakukan diskusi terbuka, bukan debat terbuka, dengan siapapun tentang apa yang saya kemukakan secara terbuka ini. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam hitungan hari, bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 kalinya, yakni Agustus 45 sampai Agustus 2020. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia melakukan kritik dan koreksi atas perjalanan bangsa yang telah kita lewati secara jujur, berani, dan seobjektif mungkin, agar kita mampu melihat masalah-masalah nasional apa saja yang perlu kita angkat ke permukaan secara apa adanya. Namun segera harus kita catat bahwa risalah singkat ini hanyalah mengemukakan puncak-puncak masalah. Tentu diperlukan sebuah buku tebal bila kita ingin menyajikan sebuah telaah yang relatif lengkap tentang kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Saya sadar tidak ada satu analisa atau gagasan mengenai apa saja yang tidak menimbulkan sikap pro dan kontra. Saya tentu siap menerima kritik, koreksi, dan bantahan serta masukan lain. Bahkan dengan senang hati, saya ingin melakukan diskusi terbuka, bukan debat terbuka, dengan siapapun tentang apa yang saya kemukakan secara terbuka ini. Demokrasi sejati selalu membuka lebar keran pertukaran gagasan supaya muncul pilihan-pilihan alternatif bagi seluruh anak bangsa. Pilihan yang bersifat pro bono publico, pilihan yang menguntungkan kepentingan orang banyak sepantasnya jadi pilihan kita. Sedangkan sebaliknya pilihan yang bersifat eksklusif untuk sekelompok kecil yang cenderung memangsa atau predatorik kepentingan bangsa atau kepentingan nasional biarlah terlempar ke sampah sejarah. Saudaraku, saya lihat dan cermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Persatuan Indonesia semakin goyah karena politik rezim tidak memiliki kesadaran bahwa politik adu domba antar kekuatan sosial politik dengan harapan rezim penguasa semakin kuat dan stabil justru dapat menghancurkan bangsa seluruhnya. Kerakyatan kita cenderung membuang hikmah serta keunggulan prinsip permufakatan, permusyawaratan, dan perwakilan. Mayoritas rakyat kecil kita belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, tetapi lebih sering menderita kezaliman sosial dari mereka yang berkuasa dan berharta. Saya membaca perkembangan kehidupan politik, sosial, ekonomi, penegakan hukum, serta kehidupan moral bangsa, terutama mengalami kemerosotan terus-menerus. Padahal kehidupan yang tidak memiliki pijakan yang kokoh di atas akhlak atau moralitas atau etika dapat dipastikan akan meluncur ke bawah. Tidak mustahil pula proses kemerosotan multidimensional itu membuat semakin redup kehidupan bangsa kita, menjadikan bangsa Indonesia seolah tanpa masa depan.
Berikut ini saya sampaikan beberapa masalah nasional yang semakin memprihatinkan. Sejak Jokowi jadi presiden pada periode pertama 2014 sampai 2019, diteruskan pada periode kedua sekarang ini, perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis tetapi malahan kian jauh dari spirit demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kecurigaan dan ketakutannya terhadap umat Islam yang bersikap kritis dan korektif terhadap rezim begitu jelas kita rasakan. Kriminalisasi dan demonisasi dan persekusi terhadap para ulama yang beramar ma'ruf nahi mungkar telah menjadi rahasia umum. Saudara-saudaraku, sebagai presiden seharusnya Pak Jokowi berpikir, bekerja, dan terus berusaha supaya tidak jadi pemimpin partisan, membela sekitar separuh anak bangsa, tetapi menjauhi bahkan kelihatan memusuhi sekitar separuh anak bangsa yang lain. Politik partisan semacam ini tidak bisa tidak cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme. Sekeping contoh bisa saya kemukakan. Tatkala jutaan umat Islam berunjuk rasa secara damai, tertib, bersih, dan bertanggung jawab pada tanggal 4 November 2016, 3 orang utusan mereka ingin bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi ditunggu dari pagi sampai larut senja, Pak Jokowi di hari itu seharian meninggalkan istana. Alasannya ada satu urusan teknis harus diselesaikan di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sekarang penyakit politik bernama partisanship tetap menjadi pegangan rezim Pak Jokowi dalam menghadapi umat Islam yang kritis terhadap kekuasaannya. Para buzzers bayaran dan juga para jubir istana di berbagai diskusi atau acara di banyak stasiun televisi semakin menambah kecurigaan banyak kalangan terhadap politik Jokowi yang beresensi politik belah bambu, menginjak sebagian dan mengangkat sebagian yang lain.